Misteri hilangnya tanah Bengkok mulai terungkap, diduga sudah dijual belikan. Ya harus ada pernyataan aset, menyatakan bahwa tanah itu tanah desa, tanah Bengkok. Di daerah dusun mana itu Pak, yang di daerah Dusun Bapak? Pacitan atau Dusun Pan. Itu benar ada tanah Bengkok ya Pak? Ada. Mulai terungkapnya berdasarkan dari hasil tim investigasi media di lapangan bahwa Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, masih memiliki aset desa sebidang tanah Bengkok yang terletak di Dusun 04 RT 16 RW 8 Desa Banarjoyo dengan luas lebih kurang 3 hektar yang berbatasan dengan Kali Dusun Pacitan, selain itu juga berbatasan dengan Desa Balai Kencono atau Bedeng, 48. Awal terungkap tanah Bengkok ini berdasarkan pengakuan dari beberapa sumber tokoh dan masyarakat Desa Banarjoyo. Seperti yang disampaikan Wakiso, warga Banarjoyo turun langsung menunjukkan lokasi lahan tersebut. Dirinya membenarkan bahwa ini adalah tanah Bengkok dengan menunjukkan lahan yang berbatasan dengan sungai. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, dirinya mengatakan supaya lebih jelas mengenai tanah Bengkok dia mengarahkan tim media bertanya langsung dengan mantan kepala desa Banarjoyo. Tadi Bengkok nek wis didol-dol. Sopo sing ngedol? Itu masalah ki nggak ngerti lu, Mas. Sing tuku ni sopo ngerti? Ya mbok ini enggak. Tapi sing jelas status tanah iki tanah Bengkok. Sampeyan yakin Bengkok iki nggak salah? Sampeyan wis tahu garap lemah iki? Mbiyen nih. Yo urung. 10 tahun mbiyen ora tahu. Urung tahu. Wong Joko kabeh wong wae. Sing ngarap iki. Menurut sampean piye iki tanah Bengkok di kana Bengkok? Menurut sampean iki piye? Enggak pas ya, Mas. Enggak pas. Sing pas? Pas itu ya. Sing garap itu ya. Cecak. Kaya tak sampean lah ya. Iyalah. Iya benar. Terpisah, mantan Kepala Desa Banarjoyo Sukandar didampingi tokoh masyarakat Imam Suhadi warga Dusun 4 di kediamannya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Menceritakan semasa dirinya menjabat sebagai kepala desa selama 6 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2017, pernah ada waktu itu yang bernama Juwanto warga di luar Desa Banarjoyo menghubunginya bahkan mendatanginya di kantor desa untuk meminta tanda tangan surat akte jual beli atau AJB sebidang tanah. Karena dia mengetahui yang akan dijual itu adalah tanah Bengkok, jadi dia tolak untuk menandatanganinya, dan bukan dirinya sendiri yang mengetahui tanah Bengkok. Masyarakat banyak yang tahu jika usianya di atas 50 tahun, kalau tanah Bengkok itu masih ada, jelas Sukandar. Dirinya mengetahui lokasi sebidang tanah Bengkok yang terletak di Desa Banarjoyo itu sudah dijual Juwanto kepada Pak Dasuki, dari Desa Bedeng 5. Pernah pada waktu itu dia sampaikan kepada Juwanto kalau aset desa tidak boleh dijual belikan, karena dia tahu aturan kalau aset desa, yang bisa itu hanya hak guna pakai saja. Itu pun harus melalui proses musyawarah dirapatkan dengan semua masyarakat desa, tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain atau diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum, jelas Sukandar. Siapa nih Pak? Sukandar. Kita menjadi kepala desa itu dari tahun berapa Pak? Tahun 2012 Sampai? 2017. Bapak selama menjabat jadi kepala desa, desa mana? Banarjoyo. Banarjoyo ini berapa tahun itu? Terhitung 5 tahun ya Pak ya? 6 tahun. Pengetahuan Bapak itu terkait masalah tanah Bengkok itu. Ya. Pak, karena kan ada pengakuan warga di sana juga ngomong tanah Bengkok. Di daerah dusun mana itu Pak, yang di daerah Bapak? Dusun Pacitan atau Dusun Pan. Itu benar ada tanah Bengkok ya Pak? Ada. Itu luasnya berapa ini Pak? Kurang Pengetahuan lebih Bapak? 5 bau atau kurang lebih 3,5 hektar. Lokasi itu masuk di RT berapa itu Pak? Kalau RT 16. RW ini? Kalau 16 RW 8. Itu ada nggak perbatasan-perbatasannya sepengetahuan Bapak itu? Kayak kali atau apa? Jadi batas tanah Bengkok itu berbatasan dengan Desa Balai Kencono 48. Yaitu batasnya kali kecil. Nah, kalau Kali apa namanya itu kali? nggak ada nama kalau kali itu. Kali kecil ya? Ya. Cuman kalau dengan Desa Banarjoyo sendiri batasnya ya tanah masyarakat.
Tanah masyarakat. Sampai sekarang jelas masih batasnya itu Batas mana. dengan siapa masyarakat nih? Perbatasan. Nah, kalau nggak cek langsung sekarang ini nggak bisa. Kita harus cek langsung bisa. Kita bisa. Ini milik siapa, milik siapa, milik siapa. Atas nama. Iya. Perbatasan barat, Iya. timur, selatan, Itu utara. kalau kita survei ke lapangan itu jelas berbatasan dengan tanah masyarakat Tanah Joyo milik siapa itu jelas. Tapi kita harus survei ke sana dulu. Itu ada sertifikat belum selama Bapak menjabat waktu itu? Setahu saya nggak ada yang punya surat. Jadi pernah istilahnya saya disuruh bikin surat rencana karena mau dibikin sertifikat. Saya nggak mau karena setahu saya seharusnya Bengkok itu kan tanah desa. Cuman sekarang ini kan sudah jadi milik orang dan mungkin yang menjual sudah sekitar tahun 80-an. Jadi kan kami anak-anak yang sekarang ini ya sejarahnya nggak tahu dijual berapa kepada siapa. Ya, kalau itu namanya aset, ada nggak petunjuk atau peta milik desa? Kalau peta milik desa seharusnya kepala desa itu punya. Peta semestinya harus punya. Iya, Itu. seharusnya punya. Jadi sementara ini sampai bilang sudah pernah ada yang datang untuk membuatkan Nah, sertifikat. iya. Ya. Pada saat itu dengan mereka datang untuk buat apa? Dibuatin sertifikatnya dengan sampean? Nggak bisa. Nggak bisa. Alasannya? Alasannya karena itu tanah, setahu saya tanah milik desa, walaupun sekarang ini penggarapnya orang lain, Iya. kan nggak bisa disuratkan perorangan. Ya. Makanya saya nggak mau, bikin pengantar pun saya nggak mau, karena itu hak desa, Hak desa. walaupun digarap oleh perorangan. Sampai sekarang. Kalau sekarang saya nggak tahu karena jadi Waktu sampai ngejabat ya. kalau selama saya menjabat, tak seorang pun bisa minta surat ke saya, walaupun untuk AJP atau ke yang lain. Karena sampai tahu itu aset desa. Iya, karena saya tahu itu aset desa, jadi nggak mau. Kalau aset desa harus jadi milik perorangan. Kalau saya loh, kalau yang lain saya nggak tahu. Lokasinya di mana itu Pak De? Yang di sini? Di Dusun 4 atau Dusun Pacitan, RT-nya 16. Perbatasan kali. Perbatasan kali itu perbatasan desa, karena di ujung berbatasan dengan sawah desa Bali Kencono. Luasnya berapa Pak De tadi Pak De? Sekitar 5 bau atau kurang lebih 3,5 hektar. Wih, luas juga ya Pak De. Itu selama Pak De menjabat itu sepengetahuan Bapak itu ya. Ya, semoga saja. Bahwa itu tanah Bengkok. Iya. Milik desa mana itu Pak De? Ya benar sih ya. Memang kesalahan sejarah. Ya, apa itu sejarah itu? Sejarah kepala desa itu loh. Jadi sampean yakin bahwa aset yang namanya tanah Bengkok itu memang belum ada surat. Kalau saya yakin selama saya menjabat, saya yakin itu nggak ada yang punya surat. Kalaupun ada warga masyarakat yang sudah menanam atau memiliki, ya kan, memiliki sampai waktu sampai menjabat itu yakin nggak dibuatkan surat ya? Iya. Setahu Saya nggak ada yang pernah bikin surat. Jadi Tidak akan cuman pernah. setahu saya penggarap. Dan kalau menurut saya seharusnya tidak akan pernah dibikinin surat. pada saat sampean jadi kepala desa, siapa si penggarap itu tadi? Nah itu karena sejak kecil saya tahu ya, itu berganti-ganti Pergantian. karena dijual belikan gitu. Oh. Tanpa sepengetahuan perangkat desa. Itu gimana ceritanya? Proses dijual belikan ceritanya. Jadi yang merasa memiliki di situ mungkin butuh uang dijual ke orang lain karena nggak ada surat dan tidak bisa dibikin surat, makanya dia langsung ke pembeli. Akhirnya kan hanya hak garap itu kemudian. Ya, hak pakai, Iya. hak garap ya. Nah, Karena kalau nggak punya surat sama aja nggak punya tanah loh seharusnya. Kan gitu. nah, bahkan pada saat sampean itu tadi mereka hanya hak garap. Iya. Ya, nah, tapi mau buat untuk dimiliki Nggak bisa. sampai tegasi nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya masih punya atas nama orang tua, gitu loh. Kebanyakan kan seperti itu. Iya. Orang tuanya udah mati. Orang tuanya udah meninggal,
Selain itu ada yang istilahnya perbatasannya itu disering udah ganti-ganti orang. Sementara dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur Suhadi selaku Kasubag Tata Usaha di ruang kerjanya pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, saat dikonfirmasi terkait peta lokasi lahan tanah bengkok tersebut pihak BPN mengatakan jika lahan tersebut belum ada di peta BPN dikarenakan belum memiliki sertifikat jika sudah ada pasti ada di peta. Dan jika membuatkan sertifikat tanah bengkok itu ada mekanismenya, karena tanah bengkok itu merupakan kekayaan milik desa, jadi kantor BPN tidak akan pernah membuatkan sertifikat tanpa persyaratan yang lengkap dan itu pun atas dasar usulan dari semua masyarakat, perangkat desa dan kepala desa, diketahui oleh camat. Jadi untuk membuatkan sertifikat itu ada aturannya tidak bisa serta-merta bisa dibuat karena tanahnya bukan milik pribadi ini merupakan aset desa. Jika tanah bengkok sudah atas nama pribadi artinya itu ada oknum yang terlibat memalsukan data. Kalau sudah memalsukan data berarti itu sudah melanggar hukum, ungkap Suhadi. Jadi yang mau kami pertanyakan Pak Suhadi mengenai tanah bengkok. Kalau tanah bengkok itu apa memang bisa disertifikatkan? Bisa? Bisa. Dasarnya? Dasarnya kalau tanah bengkok itu kan milik desa ya. Ya. Kalau yang desa, kalau yang kelurahan ya miliknya Pemkot. Ya. Kalau yang desa itu milik desa. Ya. Itu harus ada pernyataan aset desa. Ya. Gitu, dan pun nanti namanya bukan nama lurah atau siapa, namanya ya desa. Nama desa. Desa maksudnya yang Ya kayak misalkan balai desa, desa apa, makam apa, desa apa, gitu, lapangan apa, desa apa, kayak gitu. Jadi ya harus ada pernyataan aset, menyatakan bahwa tanah itu tanah desa, tanah bengkok. dia nggak bisa ya, berarti berubah dengan nama perorangan. Nggak bisa. Kalau dia bengkok. Kecuali memang ada di desa itu ada manipulasi data. Itu selagi Contoh manipulasi data seperti apa? ya misalkan itu tanah bengkok, terus dibuatkan surat atas nama siapa, Ya. tapi Pribadi gitu ya. iya nama pribadi, tapi itu kan juga nggak bisa lurah bergerak sendiri, mesti ada melibatkan saksi-saksi, melihatkan camat kayak gitu ya. Kalau sudah seperti itu berarti bisa dibuatkan, diterbitkan. Bisa ada kemungkinan bisa terbit, apalagi kalau ikut PTSL ya. PTSL kan memang semuanya dipermudah ya, termasuk ya semua dipermudah dan dipercepat. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak jeli juga, terus pihak di bawah itu juga nggak jujur, ya itu bisa kadang-kadang selip gitu. Berarti itu termasuk dia menyalahi aturan atau Ya pasti kalau tanah bengkok dibuatkan pribadi, ya pasti ada misi-misi tertentu kan. tanda kutip maksudnya panjenengan tadi ini tidak akan mungkin orang satu. Apanya? Ya kalau orang satu jelas nggak bisa. Nggak bisa. Minimal orang berapa tuh? Ya paling nggak kan melibatkan harus ada sanksi 2. Perangkat desa paling. Perangkat desa, diketahui camat kan nggak gitu. Kita lebih cenderung ke sertifikat untuk dari tanah bengkok nih. Karena tanah bengkok namanya tanah bengkok yang jelas pasti punya desa kan. Kembali lagi, kalaupun dia itu ada perubahan semacam yang sampai dijelaskan tadi, kalau itu ada seperti itu, kalau ada seperti itu, bisa terjadi buat sertifikat. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalaupun ada tokoh yang menyuguhkan bahwa ini tanah bengkok. Ya, bukan. Kalau tanah bengkok kita nggak bisa di atas nama bukan pribadi, tetap nggak bisa. Kecuali memang dari surat menyuratnya ditulis bahwa itu tanah pribadi kan gitu. Oh, berarti nggak ada bahasa kayak kalau tanah bengkok kita garis bawahi tidak bisa. Tidak bisa intinya. Tidak bisa ya. Kalaupun mau dialihkan juga syaratnya nggak semudah itu. Betul. Bahwa itu tanah bengkok gitu. Ini menurut kabar ini rumor bahwa tanah desa ini sudah dimiliki untuk perorangan. Jadi kalau ada seperti itu, bagaimana menurut sampean? Ya kalau menurut saya sih harus ditelusuri dari bawah, dari tua-tua kampung di situ. Ini tanah ini sejarahnya gimana gitu ya. Kebenarannya ya. Kebenarannya gitu. Soalnya juga seringkali banyak banget yang saya pernah alamin itu banget, walaupun nggak di Lampung Timur ya, di beberapa yang kantor yang saya pernah
petugas itu banyak kejadian tanah bengkok dijual. Apa solusinya kalau dia ada banyak seperti sampean bilang? Solusinya Ada beberapa tanah bengkok yang sudah dijual kepala desa atau siapa Iya. gitu loh. Ya kalau kita itu selagi nggak ada sanggahan dari bawah ya ya apa yang bisa kita kerjakan kan gitu. berarti kembali lagi ke manipulasi data itu Ya, terjadi. itu. Kalau nggak dimanipulasi data ya kita nggak, atau kalau kita benar-benar udah tahu itu tanah bengkok ya nggak akan diterbitkan. Ini tidak menutup kemungkinan bisa dibekukan Pak sertifikat itu. Bisa kalau aja, memang- bisa aja kalau memang terbukti tanah bengkok cuman udah ibaratnya terlanjur di hak milik kan gitu kan. Ya bisa aja diurus lagi gitu. Bahkan kan dibatalkan pun juga memungkinkan kalau memang dasarnya cukup. Dasarnya cukup. Gitu, ya. Dasarnya seperti apa itu untuk ngurus itu? Ya misalnya kan pengakuan dari tua-tua kampung, dari warga setempat buat berita acara bahwa ini tanah Iya. sertifikatnya adalah tanah bengkok kan nggak gitu ya. Dan nanti kita ada aturannya Iya, tersendiri terus ada tokoh adat, tokoh masyarakat. Iya, terus ya termasuk masyarakat menyatakan bahwa itu tanah bengkok gitu. Ya, kalau Jadi ada kemungkinan bisa dibekukan gitu, walaupun itu udah ada surat ya Pak. ya nanti kita turunkan haknya, kalau perorangan kita kasih hak milik ya. Nanti kalau tanah bengkok itu kan hak pakai desa. Iya. Kalau itu jadi hak pribadi itu kena sanksi nggak kira-kira itu, Pak? Ya pasti kan kalau memang ada penyalahan itu kan ada pelanggaran itu. Dari Lampung Timur, Rizwan melaporkan.